Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang penyakit paru akibat kerja dengan dosen pengampu yaitu Ibu Arum Dian Pratiwi, SKM MSc. Dengan anggota kelompok yang berjumlahkan 4 orang. Yang pertama ada Adelia Agustin, kedua Dian Resita, yang ketiga saya sendiri Finza Lesheniar Putri, dan yang keempat Justina Purifianti. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Jadi yang pertama itu adalah work exacerbated asthma atau work aggravated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja adalah asma yang sudah dimiliki pekerja atau pre-existing asthma, namun diperberat oleh iritan atau stimul di tempat kerjanya. Sebagai contohnya bekerja pada industri asbes, industri pengolahan kapuk, dan bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Selanjutnya ada occupational asthma atau asma kerja, adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, dapat berupa dari bahan kimia, tumbuhan, dan hewan. Asma kerja sendiri terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah sensitizer induced asthma dan iritan induced asthma. Sensitizer induced asthma adalah asma yang muncul disebabkan oleh reaksi terhadap suatu zat, yaitu seperti tipe alergi karena terkena dari suatu zat secara terus-menerus. Sensitizer induced asthma adalah asma yang muncul disebabkan oleh reaksi terhadap suatu zat secara terus-menerus. Umumnya proses reaksi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, sedangkan iritan induced asthma atau yang disebut reaktif airways dysfunction syndrome atau yang disingkat RADS merupakan asma yang disebabkan oleh suatu pajanan khusus dengan tingkat pajanan yang tinggi. Gejalanya dapat timbul segera, biasanya muncul dalam 24 jam atau muncul setelah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun kemudian setelah mungkin orang tersebut terkena kembali oleh iritan. Di sini saya akan menyebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama itu ada peak flow meter, sebuah alat faal paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup, yaitu ekspirasi maksimal yang dapat dilakukan pekerja sebelum dan sesaat setelah bekerja 1-2 jam terpajan materi yang ada di tempat kerja. Hanya tes ini yang dapat dilakukan oleh pekerja itu sendiri di tempat kerja setelah mendapatkan petunjuk dan pelatihan dari dokter, tenaga kesehatan non-medis yang terlatih dapat membantu dan melakukan untuk pemeriksaan dini. Yang kedua ada spirometer, merupakan sebuah tes faal paru untuk mengetahui adanya gangguan daripada fungsi pernapasan. Dilakukan untuk estimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mengecek seberapa banyak udara dan seberapa cepat pengembusan napas. Tes ini dapat menentukan kapasitas paru berupa kelainan paru dan juga mengidentifikasi penurunan fungsi paru akibat pajanan toksikan di tempat kerja. Yang ketiga ada Specific Inhalation Challenge Test. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Yang keempat ada Immunolog Test. Tes ini dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sentizen tertentu. Yang kelima ada nitric oxide test. Tes ini dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitric oxide gas pada saat seseorang bernapas. Jika kandungannya tinggi merupakan salah satu tanda asma. Selanjutnya ada chest X-ray. X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan alergi bronchopulmonary aspergillosis. Lihat perubahan aksis jantung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Faktor risiko bronkitis kronik
yang berisiko pada pekerja. Yang pertama ada pajanan asap rokok, yang kedua pajanan debu yang lama, utamanya yang berukuran radiometer 5-10, seperti tambang batu bara, arang batu, keramik, kayu tepung, dan debu konstruksi gedung dan jalanan. Yang ketiga, iritan paru seperti asap, polutan industri berupa debu dan fume, gas buang kendaraan, dan bahan kimia dalam rumah tangga seperti tungku, pembongkaran sampah. Yang keempat ada tepung antigen padi-padian, kembang api, tungau, endoksin bakteri. Yang kelima ada infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang, awalnya menyebabkan bronkitis akut, namun infeksi yang terjadi berulang-ulang dapat menimbulkan bronkitis kronik. Yang keenam, status imunologis pekerja. Yang ketujuh, pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan sebelumnya seperti asma memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis kronik. Yang kedelapan, gangguan GERD merupakan penyakit gangguan pencernaan kronik. Penyakit ini dapat menyebabkan bronkitis kronik apabila asam dari lambung mengalir kembali ke dalam saluran makanan dan mengiritasi. Baik, adapun bagian nomor 4 yaitu jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis. Adapun penyebabnya yaitu orang yang terpajan debu asbes dalam jumlah yang tinggi dapat dipastikan ada sejumlah serat asbes di udara yang terinspirasi yaitu terhisap melalui hidung, masuk ke dalam paru-paru, dapat tersangkut di dalam alveoli yaitu kantung-kantung kecil di dalam paru tempat oksigen ditukar dengan karbon dioksida dalam darah. Serabut asbes mengiritasi dan memecah makrofag membentuk jaringan paru, menggantikan jaringan elastis dalam paru dalam jangka waktu yang lama. Saat asbestosis berlangsung, walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak jaringan paru yang menjadi bekas luka dan terbentuk jaringan paru yang luas, maka menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan orang yang menjadi sulit untuk bernapas karena pengembangan dan pengempisannya itu terhambat. Kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan retensi serat asbes di paru dan sering menghasilkan perkembangan penyakit yang lebih cepat. Terkena penyakit asbestosis. Orang yang bekerja di pertambangan, penggalian, atau manufaktur yang menggunakan asbes memiliki risiko lebih besar mengalami asbestosis. Contoh pekerja yang berisiko tinggi asbestosis adalah penambang asbes, mekanik pesawat dan mobil, teknisi listrik, operator boiler, pekerja bangunan, galangan kapal, dan kereta api. Merupakan upaya pencegahan terjadinya Sick-Guidin Syndrome. Yang pertama, menghilangkan atau modifikasi sumber polutan, yaitu menghindari kain pelapis, sintesis, mengeluarkan kontaminan keluar ruangan, menyimpan cat, pelarut, pestisida, dan perekat dalam wadah tertutup di area yang berventilasi baik. Nah, yang kedua, meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara, yaitu dirancang untuk memenuhi standar ventilasi dalam kode bangunan lokal. Sistem HVAC harus dioperasikan dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa tingkat ventilasi yang diinginkan tercapai. Nah, yang ketiga, ada penggunaan filter udara. Filter udara efektif dalam menghilangkan beberapa polutan. Nah, yang keempat, menciptakan desain tempat kerja yang baik, yaitu pencahayaan dan warna harus bercampur dengan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak menyetak indera. Interior harus dilakukan dengan penggunaan bahan alami tanpa kandungan beracun dan harus dirancang secara ekonomis. Seperti kelembapan dalam ruangan harus diatur secara alami agar tidak terjadi media bakteri dan jamur yang berkembang. Kemudian ada yang kelima, yaitu edukasi dan komunikasi kepada pekerja, yaitu pendidikan dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap program manajemen kualitas udara sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memecahkan masalah kesehatan. Nah, yang terakhir ada larangan merokok di tempat kerja, yaitu melarang merokok di tempat kerja atau menyediakan tempat merokok di shelter tanpa dinding yang berjarak minimal 10 meter dari gedung dan menciptakan zona tanpa rokok dengan bantuan regulasi.